Halo teman-teman semua, kali ini kita akan bahas alur cerita dari salah satu karya terbaik Alfred Hitchcock, yaitu North by Northwest. Film ini dirilis tahun 1959 dan dibintangi oleh Cary Grant, Eva Marie Saint, dan James Mason. North by Northwest disebut-sebut juga sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa yang pernah dibuat, dan tentunya jadi salah satu karya sukses Alfred Hitchcock. Nggak lama lagi, yuk kita ikuti cerita dari North by Northwest ini. Adegan dibuka kredit title yang pakai teknik kinetic typography, teknologi yang baru untuk film tahun 1950-an, dan masih kelihatan keren di film zaman sekarang. Di adegan pertama kita diperlihatkan sama sosok Robert Thornhill, seorang sosok pekerja advertising atau iklan yang sibuk banget. Dia mau pergi ke meeting dan minta sekretaris ngurus semua urusannya. Setelah itu dia pergi ke hotel buat makan siang bareng koleganya. Saat sudah sampai, dia coba memanggil pelayan saat ada pelayan lain yang memanggil nama George Kaplan. Perhaps if I sent you a telegram. Mr. George Kaplan? Kaplan. Di sana ada dua orang yang lagi nunggu George Kaplan. Lalu mereka salah kira kalau Thornhill adalah Kaplan. Thornhill kemudian diajak pergi oleh dua orang itu dan diancam pakai pistol. Dia pun akhirnya nurut. Thornhill lalu sampai di sebuah rumah mewah. Di sana ia disuruh menunggu. Nggak lama kemudian, ia bertemu sama laki-laki yang mengaku bernama Townsend. Thornhill kemudian bilang kalau dia bukanlah Kaplan dan Townsend sendiri salah ambil orang. Tapi Townsend kekeh kalau dia benar. Townsend kemudian minta Thornhill atau Kaplan untuk kooperatif dan nurut sama mereka. Tapi Thornhill nggak mau dan nolak permintaan mereka karena mereka salah orang dan dia sama sekali nggak tahu siapa itu Kaplan. Townsend akhirnya nyuruh anak buahnya ngasih Thornhill minuman. Dia kemudian dipaksa banyak minum alkohol. Ternyata mereka sengaja ngasih minum banyak karena dia mau disetting mabuk dan mati kecelakaan mobil. Tapi saat akan dibuat kecelakaan, Thornhill berhasil sedikit sadar dan terhindar dari kecelakaan. Dia akhirnya malah ditangkap polisi karena nyetir dalam keadaan mabuk. Thornhill akhirnya ditahan selama semalam. Ke polisi, dia ngaku kalau diculik dan coba dibunuh orang. Polisi minta Thornhill untuk membuktikan ceritanya ini. Thornhill, ibunya, dan polisi akhirnya pergi ke rumah Townsend. Tapi di sana dia nggak nemu Townsend. Dia ketemu perempuan yang ngaku sebagai istri dari Townsend. Perempuan itu manggil dia Roger Thornhill dan bukan Kaplan, dan dia acting seakan sok kenal. Padahal Thornhill nggak kenal sama perempuan ini. Malahan perempuan ini bilang dia nggak tahu siapa itu George Kaplan. Semua hal yang sudah dilakukan ini seakan-akan direncanakan supaya Thornhill kelihatan lagi ngebohong ke polisi. Dia ngaku kalau suaminya lagi sedang PBB di New York. Ibunya Thornhill meminta dia akhirnya untuk bayar denda saja karena menyetir sambil mabuk. Thornhill dan ibunya kemudian sampai di New York. Dia coba cari tahu siapa George Kaplan ini. Dia nginap di hotel, tapi lagi pergi dan gak jawab telepon selama 2 hari. Mereka kemudian coba masuk ke kamarnya Kaplan. Di sana mereka nemu foto Townsend dan beberapa orang lainnya. Saat mereka berada di kamarnya, ada seseorang yang menelpon gelap ke kamar Kaplan. Dia bilang kalau dia senang akhirnya Kaplan ada di kamar. Thornhill kemudian sadar kalau dia harus pergi dari kamar secepatnya. Thornhill hampir ditangkap lagi, tapi berhasil kabur. Roger, will you be home for dinner? Dia kemudian pergi ke gedung BPB untuk cari Townsend. Tapi di sana dia sadar kalau Townsend ternyata bukan orang yang kemarin dia temui. Townsend yang asli ini belum pulang ke rumahnya selama sebulan, istrinya sudah meninggal, dan rumahnya sudah ditutup sejak lama. Sebelum Townsend kasih lebih dalam tentang hal ini, dia dibunuh pakai pisau. Pisaunya nggak sengaja Thornhill pegang dan ia kemudian difoto. Dia lalu kabur dan jadi buronan karena dikira membunuh Townsend. Di adegan berikutnya, di suatu kantor agensi, sekelompok orang bahas pembunuhan ini. Ternyata mereka adalah agensi yang sengaja bikin karakter bohongan bernama George Kaplan. George Kaplan sebenarnya adalah orang yang sama sekali fiksi.
dan dibuat hanya untuk membingungkan orang bernama Van Damme. Van Damme ini adalah orang yang pura-pura menjadi Townsend yang berada di rumah itu saat Thornhill datang ke sana pertama kali. Agensi tersebut akhirnya memutuskan nggak akan bantuin Thornhill lagi karena bisa membahayakan agennya sendiri. Thornhill kemudian kabur naik kereta ke Chicago. Di sana ia ketemu sama perempuan bernama Eve Kendall. Di sana Kendall bantu Thornhill supaya ia nggak ditangkap polisi. Di atas kereta itu juga mulai tumbuh perasaan antara mereka. Nggak diketahui Thornhill, Kendall sebenarnya bekerja untuk Van Damme. Setelah turun, Kendall bilang kalau dia atur pertemuan antara Roger dan Kaplan di suatu tempat. Kaplan pergi ke sana pakai bus. Tapi dia malah diserang dari pesawat di daerah terpencil tersebut. Dia ngumpet di kebun jagung sebelum akhirnya dicoba minta bantuan ke truk bensin dan hampir tertabrak. Pesawat yang coba bunuh Thornhill akhirnya malah nabrak truk tangki tersebut. Thornhill lalu mencuri mobil orang dan pergi dari sana. Thornhill pergi ke hotel tempat Kaplan disebut menginap. Di sana ia ketemu lagi sama Kendall yang ngaku ketemu Kaplan sebelum check out. Kendall kemudian pergi, tapi diikutin sama Thornhill. Ternyata Kendall ke tempat lelang dan di sana ia bersama Van Damme. Thornhill lalu mendatangi mereka dan marahin semuanya, terutama Kendall. Di sana Van Damme coba beli sebuah patung. Setelah berhasil beli, dia suruh anak buahnya untuk urus atau bunuh Thornhill. Thornhill akhirnya sengaja bikin ribut di acara lelang. Penyelenggara lelang akhirnya panggil polisi untuk tangkap Thornhill. Thornhill akhirnya ditangkap polisi dan berhasil kabur dari anak buah Van Damme. Tapi ternyata dia enggak dibawa ke kantor polisi dan malah dibawa ke bandara. Di sana, ia diserahkan ke pemimpin agensi bernama The Professor. The Professor ngaku kalau Kaplan adalah karakter yang mereka buat untuk melindungi agen mereka, yang ternyata adalah Eve Kendall. Thornhill akhirnya sepakat untuk bantu mereka, terutama untuk bantu Kendall. Di tempat wisata Gunung Rushmore, Thornhill yang sekarang pura-pura jadi Kaplan negosiasi dengan Van Damme. Dia bilang dia nggak akan ngejar Van Damme lagi kalau mau kasih Kendall sebagai gantinya. Saat akan pergi dan berdebat, Kendall lalu menembak Thornhill. Kendall pun kabur dari TKP. Thornhill dinyatakan meninggal. Tapi itu semua ternyata adalah bohongan. Pistolnya diisi peluru kosong. The Professor kemudian mempertemukan Thornhill dan Kendall. Di sana, Thornhill tahu kalau Kendall akan ikut pergi ke luar negeri bersama Van Damme. Ia coba mencegah Kendall untuk pergi, tapi kemudian ia dibuat pingsan. Thornhill akhirnya sadar di rumah sakit yang terkunci. Tapi ia berhasil kabur untuk pergi ke rumah Van Damme untuk menyelamatkan Kendall. Di sana, Kendall dan Van Damme sedang menunggu pesawat. Saat Kendall pergi ke kamar, asisten Van Damme menembak Van Damme pakai pistol yang digunakan Kendall menembak Thornhill. Van Damme kaget, tapi ia tidak mati. Ia sendiri kaget dan sempat kesal lalu memukul asistennya. Tapi ia akhirnya sadar kalau Kendall adalah mata-mata dan akan dijatuhkan di laut dari pesawat terbang. Thornhill yang melihat hal ini berusaha untuk memberitahu dan mencegah Kendall untuk naik pesawat. Saat mencoba menyelamatkan Kendall, ia ketahuan oleh pembantunya dan ditodong pistol. Van Damme dan Kendall yang sudah akan naik pesawat dikagetkan suara tembakan dari rumah. Melihat kesempatan ini, Kendall merebut patung berisi film yang berisi rahasia negara. Ia coba kabur bersama Thornhill naik mobil, tapi terjebak. Mereka pun melanjutkan dengan berlari ke arah hutan. Tapi mereka menemukan jalan buntu dan berada di atas monumen Gunung Rushmore. Mereka pun coba menuruni monumen tersebut karena dikejar anak buah Van Damme.
tapi mereka hampir tertangkap dan jatuh dari ketinggian. Bahkan, anak buahnya berhasil mengambil patung tersebut. Thornhill pun coba untuk menyelamatkan Kendall yang akan terjatuh. Saat mereka berdua akan terjatuh, asisten Van Damme menginjak tangan Thornhill. Tapi kemudian asisten tersebut ditembak oleh polisi yang dibawa oleh The Professor. Patung yang dipegang jatuh dan pecah memperlihatkan isi film yang berisi rahasia negara. Thornhill kemudian kembali mencoba menyelamatkan Kendall. Lalu adegan berubah berada di sebuah kereta di mana Kendall kini sudah menjadi Merce Thornhill dan mereka sudah menikah. Tamat. Film ini bisa dibilang komplit dari segi bikin tegang. Mulai dari skenarionya yang bikin kita nebak-nebak, sampai yang paling kerasa adalah musiknya yang sangat bikin suasana mencekam. Film ini disebut sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Dengan teknologi yang serba terbatas di akhir tahun 50-an, film ini berhasil ngasih cerita yang sangat keren. Mungkin bagian akhir cerita ini kerasa sangat cepat banget dan bikin kita ngerasa, hah? Udah? Gitu doang? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini sengaja dibuat Hitchcock untuk nggak ngasih kita napas setelah adegan paling menegangkan ke adegan paling melegakan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk ikutin alur cerita film klasik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!